Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa saja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, di balik paras cantik dan suara emas yang menghipnotis ribuan pasang mata, siapa sangka Raisa pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Sosok yang kerap dianggap sebagai representasi kesempurnaan wanita ini akhirnya secara terang-terangan membongkar kisah kelam yang ia alami saat pertama kali menjadi ibu nih Besti. Mantan istri Hamis Daud itu mengaku sempat mengalami baby blues yang lumayan parah. Raisa mengaku bahwa beban mental yang ia pikul begitu berat, hingga ia sampai pada titik keputusan yang ekstrim. Baby blues gak? Iya, baby blues. Oh iya, separah apa itu ya? Pokoknya gue tuh, jadi keluar kamar gue, sebelah kiri tuh langsung tangga ke bawah gitu. Nah gue tuh setiap lewat tangga itu kayak jatuh tuh enak banget. Serius? Kayak jatuh, tapi yang gue masuk rumah sakit tapi gue gak meninggal gitu. Kayak wah, pokoknya segitunya. pengen masuk rumah sakit tuh kayaknya istirahat deh. Tapi akhirnya gimana bisa melewati itu Overcome gimana? itu. Kan itu ngeri banget loh itu. Iya, Pas iya. udah jagain loh. Tapi gue yakin pasti gue ngomong kayak gitu banyak yang relate sih. Kayak Iya, aduh, iya. gue pengen masuk rumah sakit supaya gue bisa tidur. Istirahat. Bisa istirahat. Oh itu segitunya gitu. ya. Kayak, Ya. Pengakuan Raisa ini seolah menjadi tamparan keras bagi publik bahwa baby blues tak memandang status sosial maupun kecantikan. Besti, Yogyakarta, kota yang dikenal dengan kelembutan tutur kata dan kedamaiannya mendadak gempar. Sebuah daycare yang kini viral diduga kuat telah melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang tak berdosa yang dititipkan di sana. Sontak saja kejadian ini membuat publik meradang. Banyak publik yang menuntut keadilan yang setinggi-tingginya bagi sang korban. Bagaimana mungkin di balik topeng profesionalisme dan senyum palsu pengelola, tersimpan kebengisan yang begitu nyata. Dan kasus ini seolah menjadi tamparan keras sekaligus peringatan keras bagi semua pihak nih Besti. Ketatkah pengawasan pemerintah terhadap izin operasional penitipan anak? Ataukah kita sebagai masyarakat terlalu mudah terbuai oleh fasilitas dan kata-kata manis tanpa melihat apa yang terjadi di tempat penitipan anak? Besti, kabar mengharukan sekaligus memicu perbincangan hanya datang dari sosok Sheila Dara. Di tengah duka yang belum sepenuhnya surut, ia mengambil langkah besar. Bukan soal harta, Sheila Dara memilih untuk membagikan baju-baju milik mendiang Vidi Aldiano ke sahabat-sahabatnya. Sontak saja momen tersebut mengundang beragam reaksi dari publik, termasuk teman-teman sejawatnya yang mendapat baju tersebut. Selanjutnya, informasi yang lagi happening banget, ada Aziza Salsa yang kembali dibanding-bandingkan. Kira-kira kali ini karena apa ya Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, publik dan jagat maya kembali diguncang kabar Aziza Salsa alias Zize dengan Rachel V-nya yang kembali dibanding-bandingkan. Semua ini bermula usai Zize membagikan momen Harry Styles yang menolak foto bareng dengannya viral di media sosial. Sementara di sisi lain, nama Rachel V-nya disebut Harry saat ia manggung. Benarkah nama Rachel V-nya yang dimaksud Harry Styles atau kebetulan saja ia memanggil penggemar yang bernama Rachel? Seolah-olah menjawab rasa penasaran publik tersebut, gelombang komentar sinis masih terus membanjiri kolom komentar di media sosial. Netizen tak berhenti sampai melemparkan komentar pedas dan tajam ke Aziza Salsa yang menerima penolakan dari Harry Styles. Hello, can I get a photo? Do you mind if we don't actually? It's okay. Sorry? Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you.
Are you all right, Rachel? Rachel. Tapi tunggu dulu nih Besti, seolah tak terima dengan penolakan yang baru saja ia terima. Aziza justru kian gencar menunjukkan keromantisannya dengan Nadif yang belakangan ramai diisukan sebagai kekasihnya. Alih-alih ingin menghilangkan rumor dibanding-bandingkan dengan Rachel V-nya, Aziza justru semakin terang-terangan memamerkan kemesraan saat Nadif ikut lomba maraton di Jepang belum lama ini. Kabar selanjutnya datang dari Nikita Willy yang semakin mantap berhijab. Hingga berapa dukungan dari Aurel Hermansyah. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, penampilan Nikita Willy yang mendadak berubah 360 derajat makin tertutup sontak menjadi buah bibir publik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, istri Indra Priawan itu kini merubah penampilannya lebih terlihat tertutup dan sopan dalam balutan hijab. Seakan mengkonfirmasi ke publik bukan hanya sekedar mengikuti tren, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Nikita terlihat istiqomah mengenakan hijab dalam berbagai kegiatan di Besti. Tak hanya itu saja, Nikita juga seakan tak ingin pamer ke publik soal perubahan penampilannya. Pasalnya, setiap ditanya awak media, ia selalu beralasan untuk menghindari pertanyaan alasan dibalik perubahannya. Meski alasan tersebut masih menjadi misteri bagi publik, tapi satu yang pasti dari perubahan tersebut, di mana Nikita Willy meminta doa agar ia tetap istiqomah dan transformasinya tak hanya mengubah rupa, namun juga memancarkan aura ketenangan yang berbeda. Doain biar cantik kayak kamu ya. Banyak banget yang support, banyak banget yang suka. Support aku juga ya, Mas. Di tengah langkahnya menuju arah yang baru, dukungan mengalir deras dari rekan sejawatnya di Besti. Salah satunya Aurel Hermansyah. Sebagai sosok yang sudah lebih dulu memutuskan untuk berhijab, Aurel menunjukkan empati dan solidaritasnya. Tak tanggung-tanggung, sederet koleksi hijab cantik diberikan kepada Nikita Willy. Sekali loh Kak. Oh, thank you. Ini aku bawain jilbab aku. Hijab influence aku. Masya Allah. Aurel. Terima kasih. Hai guys, hari ini Mama Nur diundang untuk ke podcastnya Kaniki di Moms Corner. Nah, karena Masya Allah aku lihat kan Kaniki alhamdulillah sekarang udah berhijab. Aku bawain hijab beneran. Aku bawain banyak banget. Ada hijab yang aku pakai, ada hijab bambu. Terus habis itu pokoknya macam-macam. Nanti langsung kita kasih. Semoga senang dan bisa dipakai. Mama cantik gak hari ini? Makasih. Let's go guys. Oke guys, kita sekarang udah sampai tempatnya. Kita naik ke atas. Masya Allah cantik sekali loh Kak. Oh, thank you. Thank you for coming. Sama-sama. Ini aku bawain jilbab aku. Aku punya udah dari 5 tahun. Iya. Semoga kakak suka. Iya. Iya. Oke semua. Hijab influence aku. Masya Allah. Aurel. Terima kasih. Ini ada yang ini buat olahraga. Ini cocok buat olahraga, bisa buat jalan juga bisa. Sebenarnya zaman dulu namanya bukan Nura, namanya AHA Hijab. Jadi Bang Atta tuh punya. Iya. 4 tahun pakai hijab juga tapi masih banyak ya belum yang sempurna banget. Paling susah menurut aku pas olahraga sih. Soalnya aku kayak bingung kayak nggak pengen gerak, cuma gimana Iya. buat nutupin. Iya. Tapi dulu aku juga mikirnya gitu pas sebelum berjilbab tuh pas jilbaban mikirnya gini. Aduh kayak kalau pakai hijab outdoor kayak panas keringetan gitu kan sumuk gitu kayaknya. Cuma pas kita pakai hijab yang kita rasain panasnya tuh beda nggak sepanas yang kita bayangin gitu. Nanti kabarin ya. Bye bye. Terima kasih. Kita udah selesai guys. Sekarang kita mau lanjut kegiatan selanjutnya yaitu meeting untuk X The League round 2. Let's go. Selain perubahan atau transformasi Nikita yang berubah drastis, publik juga selalu menyoroti hal lain dari Nikita Willy.
Yap, tak lain dan tak bukan adalah soal cara mendidik kedua buah hatinya yang dikenal sebagai gentle parenting. Selama ini publik mengenal Nikita sebagai sosok ibu yang tak pernah marah alias kehilangan kendali, selalu lembut dan tanpa amarah saat menghadapi buah hatinya. Namun, benarkah demikian? Secara mengejutkan, Nikita Willy akhirnya buka suara di Besti. Dengan tegas, ia menepis stigma ibu sempurna yang disematkan kepada dirinya. Ia mengaku bahwa ia pun manusia biasa yang bisa merasakan marah. Namun, di balik rasa tenangnya, tersimpan ketegasan yang tawar-menawar di Besti. Bahkan, mendidik anak tak selamanya tentang kelembutan, namun juga tentang prinsip yang kuat. Ada saatnya mungkin memang aku tegas juga sama anak. Itu mungkin kalau misalkan banyak yang berpikir, oh ini benar-benar nggak pernah marah sama anak, itu salah sama sekali. Pasti ada saatnya aku tegas. Tapi aku sangat-sangat responsif dengan perasaan mereka. Jadi bukan yang marah-marah tapi nggak jelas, nggak ada alasannya. Cuma aku selalu punya alasan ketika dia melakukan kesalahan. Memang itu saatnya aku tegas. Kuncinya adalah me time kali ya. Kita harus memberikan cinta dulu pada diri kita sendiri, baru kita bisa meluangkan cinta pada orang. Ketegasan tersebut bukan tanpa alasan. Nikita menyadari betul bahwa setiap anak memiliki sikap dan karakter yang berbeda. Sama halnya dengan kedua putranya yang saat ini semakin terlihat perbedaan karakter di antara keduanya. Dua jiwa dengan kepribadian yang bertolak belakang menuntut Nikita untuk menjadi ibu yang bisa menyesuaikan di Besti. Udah banget, aku aja kaget loh, karena karakternya benar-benar berbeda ya. Anak pertama dan kedua. Pertama aku pada saat Nile lah, kecil banget. Jadi kayak dia jadi pribadi yang sabar, tapi sabar cuma buat adiknya doang gitu. Kalau misalnya adiknya iseng sama kakaknya, dia tuh kayak sabar banget. Tapi kalau sepupunya iseng sama dia langsung jadi kayak berbeda banget lah penanganannya. Terus kalau yang kedua ini lumayan sensitif kalau misalkan makan, misalnya dia makan sesuatu, kalau kita misalnya bantu potongin atau apa, dia tuh lumayan langsung marah gitu. Dia pokoknya mau semuanya sendiri. Sementara anak pertama tuh kayak masih pengen banget ya, tolong potongin, tolong ini, tolong itu gitu. Sementara yang kedua tuh kayaknya aku bisa sendiri. Ternyata menjadi ibu yang sabar namun tegas itu menjadi kunci utama Nikita Willy berhasil disebut sebagai ibu peri yang lemah lembut saat mendidik anak-anaknya. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.